Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mendengarkan ceramah atau tausiah pada kesempatan kali ini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering sekali berdoa di sepertiga malam dengan air mata yang begitu hikmat, begitu khusyuk, disertai dengan air mata hingga kita terseduh-seduh untuk berdoa kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, untuk kita memohon kepada Allah dengan begitu hikmatnya, namun pada akhirnya hasilnya tak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika ekspektasi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika harapan keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ketika sesuatu yang kita harapkan dengan ambisi yang begitu kuat, justru itu tidak sesuai dengan apa yang kita Justru itu tidak sesuai dengan apa kenyataan yang sedang ditakdirkan kepada kita. Dengan begitu seringkali kita mengatakan, kenapa ini terjadi kepada saya? Mengapa harus kepada saya? Kenapa ini yang ditakdirkan kepada saya? Ya Allah, saya salah apa sehingga saya ditakdirkan seperti ini? Saya tidak sanggup. Seringkali kita mengatakan hal yang seperti itu. Tidak lain kita mengatakan bahwa dunia ini begitu jahat, dunia ini begitu menekankan kita, dunia ini begitu kejam kepada diri kita. Sampai kita berkata, na'udzubillahi min dzalik, tidak kita berkata bahwa Allah tidak adil kepada kita, seolah-olah Allah itu zalim kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang telah saya dapati dengan judul yaitu marilah kita mencintai takdir. Kita belajar mencintai takdir dengan apa yang tidak sesuai dengan yang hadir. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui, perlu sekali kita mengetahui bahwa pandangan manusia, pandangan kita itu hanya sebesar lubang kunci yang dimana kita melihat ke dalamnya saja kadang tak terlihat gitu. Kadang yang kita lihat tuh hanya sekecil, kadang kita cuma lihat sekecil dan sampai tak terlihat. Namun berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat seluruh yang terjadi di bumi ini beserta apa yang berhubungan dengannya. Apa yang berhubungan dengan ini, Allah lah Maha mengetahui. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak dilihat di orang lain, tapi Allah mengetahuinya. Ketika kita berdoa di dalam hati, kita mengumpat di dalam hati, kita bersyukur dalam hati, orang lain tidak mengetahuinya karena itu adalah sifat yang tersembunyi. Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui baik yang tersembunyi pun, sedikit pun kalian mau bisik-bisik pun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Nah, perlu kita ingat bahwa apa yang kita anggap pahit pada kesempatan hari ini, pada hari ini, justru itu menjadi obat yang paling ampuh untuk masa depan kita. Justru itulah yang baik untuk masa depan kita. Begitu sebaliknya, apa yang kita kejar dengan penuh ambisi, apa yang menurut kita itu manis bagi kita, justru itu adalah racun bagi kita untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita di masa depan ketika kita mendapatkan hal tersebut. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah
yang sangat indah sekali, dimana itu ayat 216. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'a. Apabila yang kamu benci itu, apabila yang terhadap sesuatu yang kamu benci itu, justru wa huwa khairul lakum, justru itu yang lebih baik bagimu. Lalu yang keduanya Allah berkata, wa asa an tuhibbu syai'a. Jika apabila kamu mencintai sesuatu itu, wa huwa syarrul lakum, justru itulah yang amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu, dan Allah lah yang maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini menegaskan satu hal, di mana itu adalah tentang keterbatasan pengetahuan kita terhadap sesuatu. Apabila yang kita inginkan ini adalah baik, justru itulah yang tidak baik untuk kita. Yang kita benci justru itulah yang terbaik untuk kita. Dan ini hanyalah ilmu Allah. Ini hanya Allah lah yang maha mengetahuinya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu bukan berarti Allah itu sedang menghukum kita. Ingatlah bahwa Allah itu tidak sedang menghukum kita, melainkan Allah sedang menuntun kita untuk berjalan di atas titian yang baik menurut ilmunya. Ilmunya tadi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ilmunya yang dimaksud itu hanya Allah yang mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua adalah penghuni syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mencintai takdir itu bukan berarti kita berhenti untuk berusaha. Mencintai takdir bukan berarti kita berdiam diri saja. Mencintai takdir bukan berarti kita berhenti, kita berdiam, kita menerima saja tanpa adanya usaha. Tetapi mencintai takdir itu adalah tentang ridho. Ridho saat hati kita ini tetap tenang, hati kita ini meski kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang hadir, meski kenyataannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Saat kita mampu mengucapkan apa yang kita ucapkan, ya Allah, jika ini adalah pilihanmu, maka aku percaya di dalamnya ada kasih sayangmu yang belum aku pahami. Ketika kita banyak melihat ketika pengumuman seleksi SNBP, SNMPTN, dan lain sebagainya, itu banyak sekali orang yang menangis, banyak sekali orang yang merasa kecewa. Ya, itu adalah satu hal yang wajar. Karena ketika ekspektasi kita, ketika kita sudah belajar pagi, siang, sore, malam untuk mengejar ke universitas yang kita inginkan, tapi justru berbanding balik, tidak sesuai dengan hasilnya. Ya, wajar kita menangis, tapi jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita berhenti di sana saja. Itu adalah usaha kita. Kita jadikan itu adalah sebagai pengajaran. Jika kita tidak diterima di universitas impian kita, karena Allah itu mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Dan kita tidak mengetahui justru yang kita anggap baik, tetapi itulah yang tidak baik. Ini adalah tentang ridho, di mana ridho ini tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang mukmin. Apa buktinya? Buktinya adalah Rasulullah SAW bersabda dengan bahasa sastra yang sangat indah. Apa bunyinya? Kita mulai dari sanad Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, ajaban li amrin mu'mini, sungguh indah, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair, di mana seluruh urusannya itu adalah baik. Walaysa dzaka li ahadin, dan ia tidak dimiliki oleh seorang pun illa li mu'minin, kecuali oleh orang mukmin. Apa sih urusan yang tidak dimiliki seorang pun kecuali orang mukmin? Dia tidak mengetahuinya.
Masih dua kemungkinan ini yang dimana ia itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin, yaitu yang pertama adalah in asobathu syarra'u syakara. Ketika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu lebih baik baginya. Yang kedua, in asobathu dharra'u sabara. Ketika ia mendapatkan musibah, ketika ia ditimpa musibah, maka ia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu lebih baik baginya. Dua inilah yang dimiliki oleh orang mukmin, di mana walaysa dzaka li ahadin, yang dimana ia tidak dimiliki oleh orang lain pun, siapapun, illa lil mukminin, kecuali orang mukmin. Ketika ia mendapatkan sebuah kesenangan, ia bersyukur. Ia tidak menyia-nyiakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur itu menghantarkan ia kepada pahala. Yang kedua, ketika ia mendapatkan musibah, maka ia bersabar, karena itu lebih baik baginya. Ia tidak berputus asa, ia tidak mengumpat, ia tidak marah, ia tidak kecewa, ia tidak kesal. Karena apa? Dengan ia bersabar, itulah yang menuntunnya kepada pahala, yang menghantarkannya kepada pahala. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bisa dilihat dalam sebuah kitabnya. Hadis ini nomor 2999. Hadirin wal hadirat, dari hal ini maka kita dapat menyimpulkan satu hal, rahasia hidup tenang itu seperti apa, yaitu dengan menyerahkan harapan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hasilnya, dan ini tanpa menafikan sebuah usaha. Hadirin semuanya, yang kita anggap baik pada hari ini belum tentu baik untuk kita. Yang kita benci pada hari ini justru itu yang baik kepada kita. Apa yang kita cinta, apa yang kita benci, apa yang terbaik untuk kita, apa yang terbaik untuk masa depan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa memang takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Maka dari sini saya mengajak teman-teman semuanya untuk kita belajar mencintai takdir yang hadir kepada kita, justru itu tidak sesuai dengan harapan kita. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk belajar mencintai takdir terhadap apa yang ditakdirkan Allah, terhadap apa juga yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mari kita peluk setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita dengan hati yang tenang, dengan hati yang ridho, dengan tidak menafikan, dengan tidak meniadakan, agar kita tidak buta terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam naungan cintanya dan rahmatnya, karena sesungguhnya dengan kita menyerahkan ridho kita dengan sesungguhnya, dengan sesungguhnya ketika kita menyerahkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, tanpa menafikan usaha, maka di sanalah letak kedamaian jiwa yang sangat hakiki. Maka saya dapat mengatakan bahwa jangan membenci obat yang pahit, karena di sanalah letak kesembuhannya. Jangan membenci takdir yang pahit, karena di sanalah letak keindahannya. Maka dari itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak sekali kepada teman-teman semuanya untuk belajar mencintai takdir. Agar apa? Agar kita tidak hilang rasa tenang dalam jiwa kita ini. Karena dengan kita belajar mencintai takdir tersebut, di sanalah kita mendapatkan kedamaian jiwa, kita mendapatkan ketenangan jiwa yang hakiki. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang murni dari saya sendiri. Saya memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.